lebih ke ayah. Masalah bunda, mau ngobrolin apa lagi? Enggak. Terus di tahun kedua ini kira-kira apa yang kamu dapetin pelajarannya Bunda tentang diri aku gitu. Kamu kenal aku kan. Tadi di awal-awal pada saat kamu lagi Mimi Inzade aku ngomong kan bahwa manusia tuh dinamis. Dan ada banyak banget orang-orang yang walaupun lu udah pacaran 10 tahun, 15 tahun gitu kan. Ketika lu udah nikah akan ada banyak hal yang lu kira udah tahu segalanya tentang dia, tapi ternyata pas di nikah ternyata lu nggak tahu segalanya tentang dia gitu. Oke. Ya iyalah, kan kita kan manusia kan dinamis. Manusia itu dinamis. Kita berubah seiring berjalannya waktu, seiring dengan informasi baru yang kita dapat, teman-teman yang kita dapat, lingkungan yang kita dapat itu berubah. Perlakuan ayah ke bunda juga buat bunda berubah, perlakuan bunda ke ayah juga buat ayah berubah, ya kan? Nah, kira-kira apa nih Bun yang harus ayah koreksi gitu? Gak ada, bimbing aku aja. Serius, ini lah yang Ya, ngomong serius. apa ya yang harus dikoreksi? Kalau kekurangan sih salah satunya ya, ayah kan suka banget belajar. Bahkan waktu gue hamil guys, Bang Hawa tuh bener-bener tiap malam bangun tengah malam terus belajar berjam-jam. Terus kayak kalau pas gue kebangun ya ayah ngapain belajar, kenapa merasa nggak pantas jadi ayah gitu. Merasa belum pantas ilmunya segala macamnya, sampai belajar tengah malam, sampai stres sendiri kayak gitu. Itu overthinking banget. Dan overthinkingnya itu sesuatu yang bagus sih, bagus untuk dipikirin, tapi karena terlalu deep overthinking jadinya kayak pusing sendiri gitu. Terus juga belajarnya mungkin waktunya lebih diatur sih. Tuh. Oke. Masya Allah. Kalau saya Kalau Bunda nggak tahu, aku nggak tahu ya. Ini kayaknya problematika setiap perempuan kayaknya bagi Kenapa? laki-laki. Kenapa? Iya, perempuan tuh kayaknya lebih rapi dibandingkan laki-laki ya. Nggak semua kok. Nggak semuanya. Banyak. Papa lebih rapi dari kita semua. Lebih rapi Cuman bapak iya bener gua. ya, ternyata bener yang ada di bapak-bapak ID gitu. Ketika laki-laki itu naruh anduk di atas di Kasur. gagang pintu aja jadi Kasur. masalah, Iya, di iya. kasur jadi masalah. Terus bunda tuh rapih banget. Terus kemudian ayah tuh kayak, aduh ini kan hal kecil kok sampai di permasalahan kayak gini ya gitu. Kayaknya harus diturunin sedikit standarnya Bu. Iya, aku tuh gemes. Ayah tuh bilang kayak aku tuh paling rapi di pesantren. Hah? Iya emang aku paling rapi di pesantren. Aku ngerasa seperti itu ya. Tapi kayak Karena bayangin, karena aku ngerasa kayak bahkan aku punya satu hari di mana aku tuh bersihin satu asrama. oh iya. Iya, kayak kurang kerjaan banget kan, satu asrama kurang kerjaan, mendingan kamar kita sendiri aja dibersihin gitu. Ini yang satu asrama aja bersihin. Kurang kerjaan kan. Rajin sih. Aku nggak. Tapi memang standarnya nggak serapi Dena gitu. Iya, Kayak itu misalnya bersih kali ya. dipel tuh harus begini cara ngepelnya, nyapu tuh begini cara nyapu. Hah? Perasaan nyapu yang penting. Terus ngevakum itu harus ininya dulu, begini dulu baru begini gitu. Hah? Serius? Bukannya yang penting divakum gitu. Kita pernah berdebat karena Bang Hawa tuh lebih setuju kalau rumah tuh dibersihin pakai sapu. Kalau aku tuh vakum. Iya, Kayak, aku bingung hah? Rumah kok pakai sapu? Hah? Ya nggak apa-apa. Lebih bersih gitu. Soalnya dulu pengalamanku ya sama keluarga, kan rumah itu dibersihinnya semua tuh pakai vakum. Jadi sapu tuh cuman kayak kalau ada apa dikit gitu. Tapi dailynya tuh pakai vakum. Itu seminggu 3 kali aja vakum. Jadi nggak perlu yang tiap hari nyapu gitu. Karena nggak ada anak kecil juga sih. Tuh. Dan apa namanya? Dan lebih bersih vakum kalau yang aku rasakan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lucu ya perbedaan kecil Iya, gitu. banyak lagi perbedaannya. Enggak, maksudnya ya gitu deh. Kayak aku tuh suka traveling. Ayah tuh nggak suka. Aku nggak suka, aku pengen di rumah. Rumah adalah kedamaian. Iya. Duduk gitu kan, denger ceramah, baca buku, ada kopi, Iya, celupin tapi roti. mungkin Pagi-pagi ngirup udara, terus kemudian kita udah punya burung, dengerin suara kicau burung. nggak ada saya burung mana begini-begini. burung. Saya begini-begini. Itu kan katanya salah satu tanda kesuksesan orang Jawa gitu. Oke. Ketika dia punya burung, iya. Itu kata satu sen. Terus. Tapi lebih ke ini sih, kebiasaan aja. Mungkin dulunya aku nggak merasakan rumah itu sebagai sesuatu yang wah
asik nih di rumah gitu. Kalau ayah kan kayak gitu, ngumpul terus sekeluarga di rumah ngobrol. Kalau liburan tuh malah justru liburannya di rumah. Kalau aku kan enggak. Aku mencari kesenangan di luar. Jadi kalau udah di rumah gila, bosan banget gue bro. Gitu. Makanya kalau misalnya Dina tuh di rumah tiga hari aja nggak keluar rumah, dia enggak. Langsung minta ini kayaknya Dina minta Bubun Hauro minta diajak jalan nih. Lebih ke ngajak keluar sih. Ngajak keluar. Batasnya 3 hari. Tapi memang sih, maksudnya ada banyak kan ya di rumah tangga tuh yang aku nggak bisa mikirin aku sendiri gitu kan, dan aku juga harus mikirin kamu sebagai istri. Sama. Istri juga harus mikirin aku sebagai suami. Sama, apalagi aku harus mikirin aku. iya maksudnya kayak misalnya gini kan, kita nyari rumah, bagiku rumah yang mana aja sih oke aja gitu. Tapi Dena tuh sangat-sangat rigid gitu, sangat-sangat picky dalam memilih rumah, harus begini. Hah? Kataku yang penting kita bisa neduh, terus kemudian kita bisa tinggal selesai gitu. Enggak, aku gak suka sama bentuknya. Bentuknya ini sudah luas, sudah bagus gitu. Kita masih kontrak, masih nyari rumah kontrakan tuh guys. Dari situ, tapi aku mencoba untuk memahami. Oh iya, kan istri kan 90% kegiatannya kan di rumah. Apalagi aku memposisikan istriku benar-benar full time untuk jadi ibu gitu. Wajar aja ibu istri itu milih rumah yang memang membuat dia nyaman gitu. Kayak misalnya perdebatan beli AC, kita udah punya AC, cuman katanya kita tuh kurang buat AC di luar gitu kan, AC di ruang tamu. Kataku kayaknya kita nggak perlu AC di ruang tamu, kita wah. Ya udah, akhirnya setelah didiskusiin ditaruh cuy, panas banget cuy. Oh gitu ya, tapi aku ngerasa nggak panas loh. Panas kan, ayo jam 10 aja sekarang udah nyalain AC. Iya, tapi maksudnya dulu tuh enggak, mungkin karena ya sekarang udah terbiasa kali ya. Iya. Nah, awalnya enggak gitu, awalnya kita berdebat panas tentang AC. Tapi ya udah, aku ngerasa kayak memang kita harus mengerti juga, oh istri memang 90% kehidupannya tuh di rumah. Aku juga memposisikan Dina tuh 90% di rumah. Terus juga aku juga harus tahu mungkin kebanyakan suami kan keluar, terus kemudian aktivitasnya di luar gitu. Ya, istri juga pengen diajak keluar lah, dia juga sebagai makhluk sosial. Iya bro. Maksudnya kalau di gitu ya, iyalah bro. Kayak gitu. Iya, ada gitu. Apalagi yang lucu? Yang lucu tuh apa ya? Oh iya, Bang Hawa tuh kan belajar bahasa Arab ya. Jadi ngerti banget isi ayat ini, terus jadi ngerti banget suatu ayat tuh artinya apa gitu. Nah waktu itu pernah kan Bang Hawa tuh ngajakin Bun, ayo kita sholat witir yuk. Sholat witir atau isya ya? Witir kalau nggak salah, witir yuk. Ayo gitu. Udah sholat witir 3 rakaat kan. Tahu nggak? 3 rakaat tuh setengah jam. Baca berapa juz ya? Itu 1 juz ya? Iya 1 juz. Nggak sampai ya. Nggak ngerti lah pokoknya. Wah panjang banget dah. Saya berdiri tuh ya kesemutan sampai bete banget. Ngerti nggak sih? Karena gue nggak tahu artinya. Kayak nggak bisa fokus ya kalau nggak tahu artinya. Iya sih, maafin ya. Nggak apa-apa, udah. Maksudnya panjang itu. Dan ketika salam tuh langsung bete gua. Dia mah enak syahdu sampai nangis. Tapi di belakangnya nggak ngerti artinya apa. Nangisnya karena nggak ngerti ya. Iya dan ini apa namanya? Ayat waktu itu nggak bilang dulu, nanti agak lama ya bacanya. Cuma ngajak aja kayak biasa, seakan-akan kayak ya udah 5 menit doang sholatnya gitu. Setengah jam. Ya Allah, semoga istiqomah ya Bun. Iya. Astagfirullah. Maaf ya. Ya sayang. Aku yang tidak mengerti agama ini. Dalam setiap ibadah itu kita tuh diajarin supaya untuk seimbang antara harapan dan rasa takut dalam setiap ibadah. Dalam pernikahan, dalam memiliki anak, dalam sholat, terus kemudian doa, itu tuh kita tuh harus seimbang antara harapan dan rasa takut. Karena misalnya kalau nggak seimbang, kita tuh bakal nggak benar lah ibadah kita gitu. Contoh misalnya, waktu aku pengen nikah, apakah aku ngerasa bahwa aku ini adalah orang yang siap? Enggak. Aku ngerasa aku nggak siap secara mental, secara finansial, secara ilmu. Itu aku nggak ngerasa wah apa gua pantas ya gitu. Terus tapi di sisi lain aku ngerasa aku tuh udah membutuhkan butuh untuk sama pendamping, butuh orang yang mendampingin aku, butuh orang yang jadi sakinahnya aku, tempat segala keluh kesahnya aku gitu. Terus pengen bersihin kamu ya.
Terus Ini sorry. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Pertanyaannya, kalau misalnya aku itu hanya memunculkan rasa takut aku terhadap tanggung jawab sebagai seorang suami, kalau nanti suami itu harus nyari nafkah, terus kemudian wah nanti lu gimana lu kalau lu nggak bisa nafkahin istri, kalau lu misalnya nggak bisa membimbing istri, itu kan nanti lu malah jadinya dosa gitu. Ya alhamdulillah. Dina alergi debu guys. alergi debu, alergi dingin. Alergi dingin, tapi suka sama AC. Aku juga Gak kuat panas, aneh. Ya, jadi kalau misalnya aku yang muncul hanya rasa takut aku aja, aku kurang ilmu, kurang mentalku belum siap, kemudian finansial belum siap, itu kayaknya aku nggak bakal nikah. Tapi kalau misalnya aku cuman rasa harap aja, itu membuat aku juga akan mengabaikan banyak hal gitu. Nggak apa-apa, kan nanti Allah bakal tolong, bahkan iya kun fuqara yughnihumullah gitu kan. Nanti kalau misalnya kamu menikah karena kamu miskin, ketika kamu menikah Allah bakal mengayakan kamu, udah santai aja, ada Allah gitu. Kita tuh terlalu menggampangkan jadinya gitu. Nggak apa-apa, jalan aja dulu, learning by doing gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya terlalu berharap, kalau misalnya kita tuh hanya harapan yang ada di hati kita, itu akan membuat kita banyak menyepelekan banyak hal. Dan kalau misalnya hanya ada rasa takut dalam diri kita, itu akan membuat kita tuh mengabaikan banyak hal, nggak baik juga. Iya. Ya kan? Nah, akhirnya aku memutuskan untuk menimbang-nimbang, aku istikharah, kemudian aku istisyarah, aku istifta juga, minta fatwa dari guru, kemudian minta musyawarah sama keluarga, sama guru juga gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk nikah. Begitupun sama dengan ketika kita punya anak. Punya anak kalau bisa dipikirin, wah gila, nanti anak-anak di Indonesia aja banyak daripada gua tuh ngapain gua punya anak, mendingan kalau gua punya banyak adopsi aja gitu kan. Ya nggak apa-apa juga sih gitu kan, cuman maksudnya ketika dia berpikir untuk nggak pengen punya anak, itu yang akan jadi masalah. Mungkin karena misalnya minum. Mungkin kalau misalnya dia kalau dia berpikir bahwa kalau misalnya gua tuh punya anak kan gua harus nanti nafkahin dia gitu, terus kemudian gua tuh harus bimbing dia, harus kenapa Keluar frame. minum dulu guys. Gue harus bimbing dia. Nanti kalau misalnya gue nggak bisa mendidik dia dengan baik, ya dia akan jadi anak yang buruk. Gue jadi orang yang berdosa. Kita mikirin tentang anak yang akan menjadi anak yang durhaka gitu, anak yang yang akan menjadi ibaratnya sampah masyarakat. Kalau kita mikirnya begitu, kita nggak akan pernah mau namanya punya anak. Ya nggak sih? Iya. Iya nggak? Iya. Tapi kalau misalnya kita terlalu berpikir harapan, enggak, Rasul tuh akan membanggakan orang-orang yang punya anak gitu kan. Kamu jangan sampai berpikir bahwa Allah tuh nggak akan menjamin rezeki mereka, bukan kita yang menjamin, Allah yang menjamin. Sehingga kita tuh menyepelekan banyak hal, kita nggak memperhatikan banyak faktor-faktor yang lain yang memang itu harus diusahain gitu. Misalnya nggak gawe gitu. Iya, misalnya nggak gawe, nggak cari uang, itu sangat-sangat maksudku nggak bijak banget gitu. Okay. Nah, maka dalam kita punya anak juga, ya mungkin kita juga ngerasa kan sebagai orang tua masih banyak banget yang kurang ya, ilmu parenting, ilmu parenting, ya. Iya sayang. Ini grammar Nazi. It's not grammar, it's pronunciation. Oke. Terus kurang dalam sisi kita tuh mengetahui psikologi anak tuh kayak apa. Oh ya udah. Psikologi anak tuh kayak apa, terus merawat gizinya, memberikan gizinya dia, terus kita banyak banget yang nggak tahu ya. Tapi kalau kita mikirin, kalau kita hanya memikirkan tentang gua nggak becus jadi orang tua, ya kita nggak akan pernah bisa punya anak. Nah tapi ketika kita punya anak, kita tuh harus seimbang dalam keduanya. Kita tuh harus punya rasa takut juga, sehingga kita takut ini adalah amanah Allah. Kalau misalnya dijadikan durhaka, itu adalah tanggung jawab kita, ya kan? Maka kita akan berusaha sebisa mungkin untuk mau belajar sebanyak-banyaknya. Gitu. Kalau misalnya kita tahu bahwa anak ini adalah tanggung jawab kita gitu kan, dan sangat berpengaruh iman seorang bapak dan ibu kepada keimanan seorang anaknya, maka bapak dan ibunya akan mencoba untuk terus meningkatkan keimanannya pada Allah gitu. Hadirkan rasa takut itu sehingga kita tuh melakukan hal-hal yang positif seperti tadi, dan juga jangan sampai rasa harapin tinggalin. Kita juga harus memunculkan rasa harap. Ya kita mungkin belajar semaksimal mungkin, tapi kok kita kayak nggak paham ya,
kok kita kok kayak nggak merasa pantas-pantas ya, tapi kita tahu bahwa oh ya nanti ada Allah yang bakal bantuin kita. Rasa harap tuh apa namanya? Roja. Roja. Kalau takut Khauf. khauf ya. Dalam sholat juga gitu. Tapi ingat, kalau misalnya dalam hal-hal yang berbentuk ibadah, kita tuh harus memunculkan rasa harap kita. Tapi kalau dalam hal-hal maksiat, itu harus memunculkan rasa takut. Jadi kan lucu banget, ada banyak banget ini salah satu hal yang sering diulang-ulang pada pelaku maksiat ya. Dia bilang begini apa? Allah tuh maha pengampun, Allah tuh maha penyayang, nggak apa-apa, nanti kan kita tobat lagi, kan Allah maha pengampun. Yang itu salah menempatkan posisi. Harusnya ketika kita harus tahu bahwa Allah maha pengampun iya. Okay. Tapi Allah juga maha pedih siksanya gitu. Dan bagaimana ceritanya kalau kita lagi maksiat, terus kemudian kita mati? Iya. Aduh itu gimana gitu. Makanya pada saat kita pengen maksiat, pengen melakukan hal yang Allah haramkan, kita harus memunculkan rasa takut. Okay. Tapi ketika kita lagi berada dalam sholat, berada dalam sujud, lagi berdoa, lagi down gitu, kita munculkan rasa harap, iya ada Allah gitu. Iya. Jadi keduanya tuh harus seimbang dalam hal apapun gitu. Iya. Dalam hal apapun. Itu. Iya, benar. Iya benar. Aku udah nggak ngondek nih kayaknya. Oh ya udah. Aku tidur ya. Oke, bye tos. Mau kayak dulu gak? Nah, gini. Sumpah alay banget, sumpah malu. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ya teman-teman ya.